Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu kembali dengan pelajaran pendidikan agama Islam Sekolah Dasar kelas 4. Anak-anak yang soleh dan soleha, pada hari ini kita akan belajar materi dengan tema menyambut usia balik. Nah, sebelum kita memulai materinya, kita berdoa dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berikanlah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ada anak yang soleh dan soleha. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini ialah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran kalian dapat 1. Menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. 2. Membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Yang ketiga, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Itulah tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Anak-anak yang soleh dan soleha, tentunya kita semua tahu, kita sebagai manusia semakin hari akan semakin bertumbuh. Coba kalian perhatikan pada gambar ini. Kira-kira anak-anak berada pada fase yang mana ya? Nah, kita anggap anak-anak berada pada fase nomor 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, anak-anak berada pada fase nomor 4. Bagi anak-anak kelas 4 SD. Nah, apa kalian sudah balik? Ayo, tentunya kalian bertanya bukan apa itu balik? Balik itu menurut bahasa adalah sampai. Sedangkan menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seseorang atau muslim. Orang dikatakan balik itu mempunyai beberapa tanda-tanda. Adapun tanda-tanda balik menurut ilmu biologi yaitu untuk laki-laki tumbuhnya jakun. Apa itu jakun? Jakun itu benjolan yang tumbuh pada laki-laki yang sudah dewasa atau sudah balik. Benjolan ini bukan benjolan karena sakit ya, tapi ini karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda yang kedua yaitu adanya perubahan suara. Tanda yang ketiga yaitu tumbuhnya rambut. Tumbuhnya rambut itu bisa di janggut, di ketiak, atau di kemaluan. Dan untuk perempuan, tanda-tandanya yaitu yang pertama, pinggul dan dada membesar. Yang kedua, suara lebih merdu. Dan yang ketiga, tumbuh rambut di bagian tertentu, di ketiak atau di kemaluan. Sedangkan dalam Islam, menurut ilmu fikih, tanda-tanda balik bagi laki-laki yaitu mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Yang namanya mimpi basah pasti dalam keadaan tidur. Jadi, mimpi basah itu adalah peristiwa yang dialami semua laki-laki ketika dia sedang tidur, kemudian bermimpi, dan dari alat kelaminnya mengeluarkan sesuatu, dan setelah terbangun ternyata celananya kita dalam keadaan basah. Basahnya bukan bau pesing ya, kalau itu namanya pipis atau ngompol. Dan mimpi basah ini mengeluarkan cairan dari alat kelamin laki-laki, bukan air kencing, tapi namanya air sperma atau air mani. Apakah mimpi basah itu dialami
hanya satu kali saja? Jawabannya tidak. Selama kita hidup, kita akan mengalami mimpi basah, yaitu kita tidak bisa menentukan karena itu adalah peristiwa yang Allah berikan kepada laki-laki. Untuk perempuan, tanda-tanda pokoknya yaitu mengalami haid atau menstruasi. Ayo, apa itu haid atau menstruasi? Haid atau menstruasi yaitu keluarnya darah dari rahim wanita pada waktu-waktu tertentu dan bukan karena sakit atau adanya proses persalinan. Bagi anak perempuan yang mengalami haid atau menstruasi pertama kali, jangan takut ya, atau jangan panik. Langsung tanyakan kepada ibu-ibu kalian. Jangan tanyakan kepada teman-temannya karena temannya juga masih belum mengerti. Untuk anak-anak yang sudah mengalami tanda-tanda balik berupa mimpi basah atau haid, itu diwajibkan untuk mandi wajib atau mandi besar. Anak-anak yang sedang mengalami mimpi basah atau haid itu sedang berhadas besar. Orang yang berhadas besar itu tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah seperti melaksanakan sholat atau membaca Al-Quran. Maka dari itu, untuk bisa melakukan ibadah kembali, kita diwajibkan untuk mandi wajib atau mandi besar. Mandi wajib atau mandi besar ini bukan sembarang mandi yang seperti kita lakukan setiap hari itu ya, tapi mandi wajib atau mandi besar ini mempunyai beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, niat dalam hati. Yang kedua, mencuci tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Jangan lupa ya, setelah membersihkan kemaluan, kita cuci tangan kita kembali. Setelah itu, kita melakukan wudhu seperti mau sholat. Kemudian kita keramas menggunakan sampo. Kemudian setelah keramas, kita membasahi seluruh tubuh mulai dari kepala dan bagian kanan dengan rata. Jangan lupa kita menggunakan sabun dan sampo agar semakin bersih. Setelah kita melakukan mandi, kemudian kita wudhu kembali seperti mau sholat. Selesai. Apa sih ya larangan bagi orang yang sedang berhadas? Adapun larangan-larangannya yaitu 1. Orang yang sedang berhadas besar dilarang untuk sholat, sujud tilawah, dan sujud syukur. Yang kedua, orang yang sedang berhadas dilarang untuk membaca, menyentuh, dan membawa Al-Quran. Yang ketiga, yaitu dilarang tawaf. Dan yang keempat, dilarang berdiam diri di masjid. Nah, apabila kalian mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian sudah mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf adalah orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Adapun kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang yang sudah balik, yaitu yang pertama, salat fardu. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, puasa Ramadan. Yang keempat, melaksanakan syariat sesuai hukum. Dan yang kelima, menuntut ilmu. Semua kewajiban ini harus dilaksanakan sebagai kita seorang muslim. Apabila tidak dilaksanakan, maka nanti kita akan mendapatkan dosa. Nah, anak-anak ataupun siapapun yang menonton video ini, terima kasih ya sudah menyimak penjelasan saya dan selamat menyambut usia balik. Dan bagi yang sudah balik, jangan lupa ya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.